Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Kita pakai sedikit bahasa Arab. Nah, menjawab komen dari beberapa teman kemarin, ada beberapa orang, bukan hanya satu orang. Pak, tolong coba sesekali buatkan video tentang kelistrikan di kapal. Oke. Hari ini saya akan coba tunjukkan, mungkin hanya sekilas saja ya, jadi saya batasi hanya sekilas saja tentang kelistrikan. Nanti akan saya sampaikan. Kita akan ke Takbut itu. Kebetulan Takbut itu sedang pekerjaannya sedang install kabel-kabel. Dan juga kemarin di video sebelumnya saya sudah tunjukkan generator sudah berada di engine room. Nanti kita akan ke sana dan saya akan coba jelaskan kelistrikan dari mulai generator dan aturannya seperti apa ya. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan ini prosesnya di bagian depan sudah. Di sebelah sana tulang-tulangnya sudah terpasang. Nanti saya tunjukkan sekilas ya. Di situ konstruksinya campuran, dan kalau melihat seperti ini konstruksi campuran itu bisa dilihat atau ditandai dengan apa sih ya. Misalnya saya datang ke kapal nih, survei ke kapal, lalu pengen tahu, mau tanya siapa, enggak ada orang atau enggak ada orang tapi dia enggak ngerti masalah konstruksi, kita bisa lihat konstruksi ini campuran atau memanjang atau melintang. Nanti saya tunjukkan. Selamat menyaksikan. Nah, ini di sebelah kanan ya. Saya coba tunjukkan di sebelah kanan dulu. Ini sedang ada Bang Pandi sama Mas Sul. Beliau mau masang bracket. Ya. Nah, saya tunjukkan kalau misalnya dia konstruksinya campuran. Jadi kalau konstruksinya memanjang, dia ada ini. Di bawah ini kalau konstruksinya memanjang, dia bisa terlihat dari itu. Ada scallop di situ. Ini artinya dia nanti ada siku. Tapi di sisi ini sudah tidak ada scallop. Di sini sudah tidak ada scallop. Jadi nanti di sini melintang. Konstruksinya melintang di depan frame ini ya. Di depan frame ini konstruksinya melintang, tapi di dalam sini dia masih memanjang. Sampai ini pun dia masih memanjang sampai ke depan sana. Sampai ke ujung depan sana dia masih sikunya terpasang memanjang. Tapi di sini nanti di sebelah sini, di sisi paling luar ini, sisi paling luar ini nanti melintang semua ya, melintang semua. Dia tidak ada tembusan. Kalau kita lihat di decknya itu kan ada siku ya, ada tembusan siku juga. Bentar saya zoom. Nah itu ada scallop itu namanya ya, scallop itu. Tapi di bawah dia tidak ada, hanya ada satu di ujung itu, itu berarti konstruksinya memanjang. Tapi di sini nanti melintang dia kena bracket, lalu di sini ada stiffener melintang di sisi sebelah kanan dari girder ini. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah saya tunjukkan di video sebelumnya tentang konstruksi melintang. Oke, kita akan langsung ke Takbut. Oke, saya sudah berada di Takbut RP 2022. Cuma kita tidak bisa bikin video di dalam ya, karena masih ada pekerjaan dan saya tidak mau ganggu mereka. Cuma nanti ada beberapa gambar atau beberapa video yang akan saya tampilkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan tadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai listrik di kapal. Pemakaian listrik di kapal atau aplikasi kelistrikan di kapal itu sangat berbeda dengan kelistrikan yang ada di rumah-rumah atau di mana aja selain kapal ya. Kalau di kapal, karena kapal ini berlayar dan dia menjauhi daratan, artinya di kapal itu harus menyediakan
pembangkit listrik, yaitu kita biasa menggunakan generator. Nah, generator sendiri diatur oleh kelas ketika kapalnya itu kelas. Yang pertama, kelas menentukan jumlah generator untuk kapal yang berpenumpang seperti ini. Itu ada minimal 2 generator. Itu untuk kapal-kapal jenis tugboat ya. Karena ada kapal-kapal tertentu yang dia harus ada selain 2 main generator, dia harus ada emergency generating set atau emergency generator. Nah, dengan jumlah 2 generator itu tadi diharapkan oleh kelas ya, bahwa ketika ada satu kerusakan, yang satu bisa mewakili untuk dipakai. Dengan catatan, kapasitas jadi generator tersebut harus bisa memenuhi semua kebutuhan listrik di kapal. Ya, memenuhi semua. Dan semua ini, jadi di dalam mendesain sebuah kapal itu ada 3 buah gambar listrik, 3 buah gambar listrik yang harus kita submit dan infokan ke kelas supaya mereka bisa melakukan review apakah generator yang kita sediakan dan peralatan elektrik yang kita adakan di kapal itu sudah sesuai antara generator dan peralatan yang digunakan. Jadi ada gambar namanya power balance. Power balance itu adalah sebuah, bukan gambar itu ya, itu perhitungan, power balance calculation. Jadi di power balance itu satu buah generator harus bisa menyalakan komponen listrik di kapal minimal minimal 80%. Jadi ketika misalnya pompa pemadam dinyalakan sambil dia melakukan pada malam hari ya, pada malam hari dengan kondisi kapal semua lampu-lampu di dalam kapal itu nyala. Dia pompa pemadam harus bisa on. Jangan sampai generator yang disediakan itu ketika semua lampu nyala, ya semua lampu nyala, kita mau nyalakan pompa pemadam dia tidak cukup. Makanya harus ada perhitungan power balance itu tadi, yang mana 80% komponen di kapal harus bisa dinyalakan secara bersamaan seperti itu. Nah, selingan ya, saya ingin sekali membahas mengenai freeboard supaya tidak terjadi, itu sangat berbahaya ya, supaya tidak terjadi pemuatan di kapal seperti itu ya. Nanti di video berikutnya akan saya coba jelaskan freeboard itu apa dan kenapa kapal dibatasi oleh freeboard ya. Ini kapal ini sudah ada batasan freeboardnya, tapi pemuatannya dia ya tidak mempertimbangkan nilai safety sama sekali ya, seperti itu. Saya akan nanti di video berikutnya saya akan coba bahas mengenai freeboard. Nah, untuk sumber listriknya di kapal, generatornya dia diatur juga bahwa generatornya itu harus marine, bukan generator darat. Kan ada mesin-mesin yang di darat, khusus untuk di darat, dan ada mesin-mesin yang untuk di laut. Kenapa harus marine? Karena sepengetahuan saya, sebatas pengetahuan saya ini, jadi generator marine itu dia punya karter atau tempat olinya itu ketika dia miring beberapa derajat itu dia masih aman, artinya masih bisa nyala. Beda dengan mesin darat, ketika dia dimiringkan sampai 3-5 derajat dia akan mati. Makanya aturan utama generator yang dipakai di kapal adalah generator dari jenis marine use. Atau bisa juga menggunakan generator darat, dikasih keringanan oleh kelas dengan catatan si generator itu harus di top overhaul di 3 bulan pertama pemakaiannya, kemudian di setahun ya, 6 bulan atau setahun saya lupa, itu harus di general overhaul, dibongkar semua dari mulai pistonnya segala macam, pokoknya general overhaul, baru dia akan diakui bisa dipakai oleh kapal itu. Tentunya dengan catatan juga bahwa setiap special survey dia harus di general overhaul juga, seperti itu. Selain generator yang harus marine, jadi kelistrikan di kapal, kabel-kabel yang digunakan juga harus jenis marine use. Seperti yang saya pegang ini kebetulan kabel dari Tiongkok ya. Ini satu gulung ini memang dia ada di sini karena sekarang pekerjaannya lagi pemasangan komponen listrik ya. Kabel-kabel sedang dipasang dan kabel ini adalah kabel marine ya, kabel marine. Bedanya apa? Dia bedanya ada di lapisan-lapisan di dalamnya. Jadi di sini ada beberapa lapis dan dia ada besinya juga, lapisan kayak rajutan kawat yang bisa melindungi
dia ketika yang paling dalam itu koyak, dia masih ada beberapa pelindung. Karena apa? Karena kapal ini terbuat dari besi, ketika perlindungannya dia kurang, kemudian dia koyak dan nempel ke salah satu konstruksi, maka itu akan sangat berbahaya. Akan sangat berbahaya ke krunya. Bisa jadi mereka ya seperti teman-teman sudah pernah lihat lah, mungkin kesetrum atau apa seperti itu ya. Jadi sekali lagi kabelnya juga harus marine use ya, marine use seperti itu. Nah, untuk stop kontak dan MCB ya, kita bahas masalah kalau MCB sih sama aja lah ya, di darat maupun di kapal sama saja, dia seperti itu, seperti biasa. Tapi untuk stop kontaknya kita gunakan yang seperti ini. Jadi sebagai pengaman, jadi diputar kemudian dibuka seperti itu. Ya, untuk semua stop kontak kita menggunakan stop kontak seperti ini atau colokan lah bahasa ininya ya. Nah ini lubangnya kan 3. Kalau misalnya dia mau pengecasan HP atau apa yang colokannya 2, dia biasa pakai adaptor lagi atau ya adaptor. Dia bisa modifikasi seperti itu. Semua bukan hanya di kamar, jadi ini ada di gele, yang tadi itu di kamar. Jadi di gele dia ada stop kontak dari jenis ini. Nah, seperti itu ya. Ini adalah stop kontak. Di gele ini ada beberapa titik, 1, 2, dan 3. Kemudian panel, jadi ada panel utama, nanti saya coba tunjukkan juga panelnya. Nah, jadi ini adalah MSB atau panel utama untuk tugboat RP 2022, dan tombol-tombol ini adalah tombol-tombol untuk start dan stop semua komponen yang berada di engine room. Dari mulai pompa, lampu, segala macam itu start stopnya dari sini ya. Dan kenapa dia covernya ini dari akrilik? Karena sekali lagi beliau pemilik kapal ini tuh suka kalau melihat ribetnya kabel yang ada di dalam itu. Ya memang secara aturan ini agak sedikit tidak sesuai aturan, tapi selama ini aman aja sih, karena terlebih ini bahannya plastik ya, akrilik bahannya plastik, dan dia tidak bukan bahan konduktor, artinya bukan pengantar listrik yang baik, sehingga dia sangat aman. Nah seperti ini, beliau pemilik kapal ini suka sekali kalau melihat kabel yang ribet seperti ini. Oke, ini adalah MSB atau panel utama, main switchboard. Jadi semua komponen yang ada di kamar mesin itu nyalakannya dari panel ini. Itu untuk yang di bawah kamar mesin. Nah, untuk yang di ruangan ini, karena ruangan deck house ini juga ada beberapa komponen listrik, maka di sini ada panel tersendiri. Ada panel tersendiri, 1 buah panel listrik di sini. Jadi gambar yang 3 buah gambar tadi atau 3 buah ya gambar itu power balance, kemudian MSB main switchboard, sama satu lagi wiring diagram. Wiring diagram itu menunjukkan jalur kabel ke seluruh kapal ini ya. Dari ke lampu, ke kompor, ke AC kayak itu adalah wiring diagram. Kita masuk ke blower seperti itu. Ya. Nah, kemudian lampu-lampunya di kapal itu harus dari jenis seperti ini, yang ada covernya, ya, yang ada covernya. Kalau untuk tugboat atau kapal-kapal yang non minyak atau flashpoint di atas 60, dia boleh seperti ini saja. Tapi kalau untuk kapal-kapal dengan flashpoint di bawah 60, semua lampu baik yang di engine room, pump room, di daerah luar, di wheelhouse bagian luar ya, atau deck house bagian luar, itu dia wajib gas proof. Jadi selain dia kedap air, dia harus kedap gas juga, seperti itu. Oke, itu tadi adalah sekilas penjelasan tentang kelistrikan di kapal, dari mulai aturan penggunaan generatornya, kemudian pemasangan komponen-komponennya, hanya seperti itu saja. Dan semua itu mengikuti gambar yang namanya gambar wiring diagram. Nah ini gambarnya ya. Jadi gambar wiring diagram ini menunjukkan alur kemana saja kabel-kabel itu dari panel ke beberapa komponen. Jadi ceritanya dari generator lari ke panel, di panel itu dipisah untuk ke beberapa komponen yang ada di kapal. Hanya seperti itu wiring diagram. Dan mengenai detail, silakan teman-teman pikirkan. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar, karena ini juga baru saya buat video tentang kelistrikan di kapal. Ini baru pertama, dan akan ada beberapa video tambahan lagi tergantung pertanyaan dari teman-teman nanti. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan menambah wawasan atau paling tidak ya menghibur lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.